kemungkinan ada aktivis Demokrat yang dulu yang merasa sakit hati. Banyak orang mensinyalir bahwa ini salah satu penggembosan koalisi perubahan. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi di channel Mr. Puisi. Tiada hentinya nih kita membahas perkembangan politik di Indonesia. Kali ini kita akan membahas kembali perkembangan politik dengan berita yang menarik. Nah, Mr. Puisi, jadi saya ada mendengar satu berita nih Mr. Puisi yang sepertinya kalau kita bahas pada hari ini itu bakal hangat sekali berita karena beritanya baru begitu. Nah, Mr. Puisi, ada berita yang menyampaikan bahwa adanya pelaporan atau peninjauan kembali nih dari Partai Demokrat yang disampaikan oleh Bapak Muldoko kepada Partai Demokrat. Nah, Mr. Puisi, dengan adanya hal tersebut nih Mr. Puisi, bagaimana kira-kira? Memang saat ini sedang ada PK di Mahkamah Agung di mana sengketa perebutan Partai Demokrat ini yang dilakukan oleh Bapak Muldoko CS. Untuk mengambil alih Partai Demokrat itu sendiri. Nah, itu memang bisa terjadi apabila ada novum atau bukti-bukti baru yang sangat meyakinkan sehingga kepengurusan Demokrat yang dikomandani oleh AHY ini bisa menjadi bubar. Nah, inilah suatu perkara yang sangat rumit. Karena apa? Karena Pak AHY ini sudah menggebu-gebu berpidato, ya walaupun dia belum banyak pengalaman, tapi meyakinkan sekali pidatonya bahwa Partai Demokrat adalah partai yang luar biasa. Kemudian walaupun gimana mereka malah menyindir-nyindir juga Pak Muldoko itu sendiri. Nah, itu menyebabkan ini suasana makin panas. Tetapi peninjauan kembali di Mahkamah tidaklah begitu mudah. Karena biasanya kalau Mahkamah Agung udah menyatakan menang, kemudian ada peninjauan kembali perkara itu. Tetapi kalau peninjauan kembalinya, bukti-buktinya hanya sekedar lewat dan tidak meyakinkan Mahkamah Agung, maka biasanya sih peninjauan kembali itu ditolak. Tetapi kalau novum ataupun bukti-bukti sangat-sangat menguatkan dan banyak lagi bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa dibuktikan sehingga sangat menguatkan perkara peninjauan ini, kemungkinan juga Pak Muldoko CS ini bisa mengambil alih itu Partai Demokrat. Nah, apalagi sekarang berita-berita kawannya Anas itu, ala Gede Pasek itu, memberikan informasi secara gamblang dan panjang lebar di YouTube ataupun di media-media sosial lainnya. Menceritakan kejadian-kejadian waktu Munas dahulu. Sehingga banyak sekali berita-berita yang mensitir hal-hal yang kejadian Partai Demokrat pada saat pemilihan ketua partai yang saat itu secara aklamasi diberikan untuk Bapak SBY. Kemudian Anas dipenjara 9 tahun lebih. Kemudian dia sekarang udah keluar, mulai lagi cerita-cerita lama itu bersemi kembali. Banyak cerita-cerita yang sangat bisa mengganggu pikiran-pikiran pimpinan Demokrat saat ini. Nah, itulah menjadikan banyak opini sehingga mengganggu keberadaan Demokrat saat ini. Nah, apabila ini dimenangkan oleh Pak Muldoko, maka
kepemimpinan Demokrat ini akan diemban oleh grup Bapak Muldoko sendiri. Nah, kalau ini yang akan terjadi, nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, untuk itulah hendaknya Mahkamah Agung sebijak-bijaknya memilih yang benar siapa, yang salah siapa. Tapi kalau dia memilih yang benar, yang bisa dibuktikan secara ilmiah, tidak apa-apa. Atau kalah di PK, atau menang di PK, tidak masalah. Asal memang betul-betul real, murni, dan bisa dibuktikan dengan ilmiah, sehingga tidak mengada-ada. Nah, itulah diperlukan Mahkamah Agung yang bersih, tidak memihak kiri dan kanan. Iya, benar. Gitu loh. Oke. Nah, Mr. Puisi tadi kan sudah mengatakan juga bahwa dari segi bukti-bukti pun itu kan harus menggunakan bukti yang memang benar-benar asli atau memang benar-benar memperkuat gitu pengajuan ini, Mr. Puisi. Tapi apakah mungkin Mr. Puisi dengan yang kita ketahui saat ini, Pak Muldoko bisa memenangkan perseteruan ini gitu? Sangat memungkinkan kalau ada bukti-bukti baru yang sangat-sangat kuat dan bisa dibuktikan secara ilmiah dan bisa dibuka ke masyarakat. Nah, kalau itu terjadi, ya harus legowo. Ya. Nah, inilah akan membuat peta politik yang akan berubah apabila Partai Demokrat akan ada kepemimpinan baru saat ini. Peta politik akan berubah, koalisi perubahan juga akan berubah. Apakah masih ada koalisi perubahan ataupun tidak? Nah, itu ditentukan oleh bagaimana hasil siapa yang memenangkan perkara PK di Mahkamah Agung ini. Gitu. Oke, wah berarti untuk saat ini bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Pak Muldoko ini belum terlalu kuat ya, Mr. Puisi? Ya, saya tidak tahu, tapi dari pihak mereka katanya bukti-buktinya kuat lah ini. Ya, itu yang akan menentukan adalah Mahkamah Agung. Oke, berarti kita tidak ada yang tahu ya, Mr. Puisi. Tapi memang perseteruan ini sangat kuat berarti ya, Mr. Puisi untuk saat ini ya. Kira-kira kalau dari Mr. Puisi sendiri, apa sih yang menyebabkan ini tuh menjadi perseteruan yang sangat amat kenapa harus dilakukan gitulah, Mr. Puisi, kenapa Pak Muldoko ini melakukan hal tersebut gitu? Kemungkinan ada aktivis Demokrat yang dulu yang merasa sakit hati, tidak sepaham dengan Pak SBY, menghimpun orang-orangnya, kemudian datang ke Pak Muldoko, memberi iming-iming, sehingga hal ini bisa terjadi. Nah, kalau seandainya tidak ada aktivis Demokrat yang merasa dirugikan dulu, seandainya pemilihan presiden, atau maaf, pemilihan Partai Demokrat yang sebelumnya itu fair, betul-betul secara profesional, sehingga tidak ada sanggil jegal, maka Demokrat itu akan tumbuh besar. Justru dengan kepemimpinan Demokrat saat ini, elektabilitasnya sangat rendah. Dulu pernah kita tahu pada waktu Bapak SBY menjadi presiden saat itu, Demokrat mencapai kalau nggak salah 20% lebih. Nah, sekarang mungkin hanya 7, sekian%. Bayangkan saja, berarti kepercayaan masyarakat terhadap Demokrat sudah mulai menurun. Nah, apalagi dengan kejadian saat ini yang sangat ruwet, kemungkinan pun Demokrat itu nantinya akan menurun. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama memajukan dengan negara ini tanpa ada gontok-gontokan. Maka perlulah dicari pemimpin-pemimpin yang sudah mantap, sudah berpengalaman, dan pemimpin yang jujur, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Iya,
Wah. Nah, Mr. Puisi, sebenarnya nih Mr. Puisi atau kenyataannya sebenarnya Bapak Muldoko ini sekuat apa sih Mr. Puisi sehingga dia berani gitu. Sebelumnya dia itu apakah dia pernah mengalami sakit hati di partai ini sehingga berani gitu untuk menerobos dan melakukan peninjauan kembali ini gitu. Ya mungkin ada iming-iming dari yang tidak suka dengan Demokrat, yang merasa dirugikan dulu, yang merasa dilecehkan, sehingga mungkin ada rasa kasihan dari Pak Muldoko, ingin menyelamatkan Demokrat ini dengan sebaik-baiknya, mungkin dengan sejujur-jujurnya, sehingga didapatlah kepemimpinan yang memenuhi harapan masyarakat banyak. Nah, tapi saya yakin pemerintah tidak akan ikut campur masalah ini, karena ini masalah pribadi Pak Muldoko dengan timnya untuk melawan kepemimpinan Demokrat yang saat ini sedang berjalan. Oke. Berarti kita kan biasanya sudah membahas mengenai pemilu segala macam Mr. Puisi. Apakah ini ada hubungannya dengan pemilu nanti? Banyak orang mensinyalir bahwa ini salah satu penggembosan koalisi perubahan. Oke. Tetapi menurut saya ini tidaklah seperti itu, karena berjalannya dengan alami. Ya kan ini perkara ini kan sudah cukup lama. Sekarang sudah dimenangkan oleh Demokrat yang kepemimpinan sekarang. Tetapi setelah didapatkan novum ataupun bukti-bukti baru, sekarang baru diajukan PK. Nah, itu sebetulnya kan tidak ada rekayasa pemerintah juga. Nah, ini secara alami memang saatnya sudah PK udah diajukan, sekarang tinggal menunggu siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau udah diputuskan oleh si A kalah, si B menang, tidak bisa berbuat apa-apa. Harus mengikuti harus melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Tidak ada orang bisa berdemo besar-besaran untuk meraih kembali, tidak ada, nggak laku. Karena hukum di sini adalah segala-galanya. Oke. Nah, seperti yang kita tahu nih Mr. Puisi, bahwa Demokrat ini, Partai Demokrat itu merupakan salah satu koalisi besar kan Mr. Puisi. Koalisi perubahan, koalisi perubahan. Nah, Mr. Puisi, apakah saat ini koalisi perubahan ini sedang ancang-ancang untuk mencari partai lain gitu? Karena kan adanya konflik ini gitu, membuat adanya perseteruan gitu di koalisi perubahan juga gitu. Mungkin saja di antara koalisi perubahan ini Nasdem dan PKS mungkin saja sekarang dari belakang layar meng-approach partai-partai lain. Sehingga apabila AHY kalah dalam pengadilan nantinya, maka koalisi perubahan itu tetap ada. Yang paling memungkinkan bisa akan beralih dari partai KIB ini, koalisi besar ini ke perubahan, kemungkinan juga ini PKB. Nah, seandainya kalau PKB diiming-imingi menjadi wapres di Pak Anies, ya dia pasti mau lah. Nah kan, nah tapi kalau P3 mungkin kecil kemungkinan, tapi mungkin saja P3 bergabung ke sana. Ya, kemudian mungkin P3 mengajukan Sandi Uno misalnya sebagai wakil presiden, bisa saja. Kemungkinan selalu ada. Iya, benar. Nah, kalau seandainya PKB masuk ke koalisi perubahan, ya berarti Anies tetap menjadi calon presiden. Nah, tetapi kalau tidak ada yang mengusung, wah ini Pak Anies jadi kayak seperti benang putus, layangan putus, mau kemana nggak tahu. Nah, sebaiknya sih untuk mendapatkan presiden yang baik, terjadi pertarungan dua di antara tiga atau dua presiden bersamaan. Ya kalau terjadi pertarungan dua calon presiden juga nggak masalah. Itulah pendapat dari hati kecil yang saya awam terhadap politik. Ya, oke, berarti Mr. Puisi dengan kejadian ini juga ada dampaknya Mr. Puisi ya terhadap nanti ketika ada pengajuan wakil presiden atau presiden gitu di partai atau di koalisi perubahan ini ya Mr. Puisi. Oh, sangat berdampak. Kalau sekarang ini aja Pak AHY kan pengennya menjadi wakil presiden.
Tetapi Koalisi Perubahan menyatakan bahwa kurang kuat kalau AHY. Ya kalau dipaksakan jadi wakil presiden kalah katanya. Nah makanya sekarang Koalisi Presiden lagi ancang-ancang mencari orang kuat Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau tidak dapat, udah pasti akan tidak sengit pertarungannya, gitu loh. Kalau mereka dapat yang kuat, yang sangat banyak masanya di Jawa Timur, Jawa Tengah, pertarungan itu kan sangat sengit. Iya, wah. Ternyata memang sambung menyambung ya Mister Puisi ya, dengan adanya konflik ini, terus ternyata ada berhubungan juga untuk pemilu ke depannya tahun 2024 nanti. Ternyata memang politik itu susah ditebak ya Mister Puisi, dan banyak sekali kejutannya gitu. Nah Mister Puisi, terima kasih untuk waktunya. Jadi kita udah banyak sekali membahas, dan nantinya kita pasti akan selalu membahas terkait perkembangan politik di Indonesia. Nah buat teman-teman di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mister Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.